Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dalam ibadah online anak Aleph Talk Kids Channel. Bagaimana kabar adik-adik hari ini semuanya? Kiranya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Bapa Yahweh semua ya. Pagi ini kita akan kembali beribadah melalui channel ini bersama dengan tante-tante dan kakak-kakak yang ada. Nah, semuanya semangat ya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, kita dandan yang rapi dan ajak papa mama yuk untuk mendampingi adik-adik sekalian. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main HP, ya. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan Tuhan Yesus melihat kita semua loh. Tuhan Yesus sangat senang melihat kita memuji Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Semangat ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, Tante. Haleluya. Nah, kita akan ibadah pada pagi hari ini bersama Tante Rahma dan Kak Seva. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pagi ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Kau telah bangunkan kami ya Tuhan dengan tubuh yang sehat ya Bapa Yahweh. Sebentar kami akan ibadah anak Tuhan. Engkau memberkati ibadah hari ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami serahkan ibadah ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita lebih lanjut, mari kita naikkan Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Haleluya. Diberkatilah Engkau ya Bapa Yahweh pencipta alam semesta. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita naikkan pujian Bapa aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Bapakku datang
ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Kakak Syeva masih bersemangat kan? Masih Tante. Bersukacita hari ini Sangat ya. bersukacita. Mari adik-adik semua kita mau naikkan pujian hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Yahweh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Yahweh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Yahweh, ku jawab ya Yahweh, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Yahweh, ku jawab ya Yahweh, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ya Yahweh. Ku jawab ya Yahweh, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita tengadahkan tangan dan menutup mata. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh atas berkat-Mu pada setiap hidup kami. Amin. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit renungan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami, menyertai telinga kami agar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Masya kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, haleluya. Nah, adik-adik masih ingat gak dengan cerita kakak Maria minggu lalu? Tentang apa coba? Tentang apa? Oh iya, benar sekali. Tentang mengenal lebih dalam Yeshua HaMashiach.
Nah, adik-adik, di sini Tante Rahma mau bercerita tentang membangun kebersamaan. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita siapkan Alkitab dulu. Kita mau bersama-sama membaca kitab suci kita. Yuk kita siapkan dulu. Sudah? Sudah siap? Yuk, kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 18. Yuk, mari. 1 Korintus 1 ayat 10 dalam ayat 10 sampai 18. Dan aku menasihati kamu, hai saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yeshua HaMasiah, supaya kamu semua mengatakan hal yang sama dan tidak ada perpecahan di antara kamu. Dan kamu dapat disempurnakan dengan pikiran yang sama dan dengan pendapat yang sama. Sebab mengenai dirimu, hai saudara-saudaraku, hal itu telah dinyatakan kepadaku oleh mereka yang dari Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Dan aku mengatakan hal ini karena dari kamu masing-masing berkata, aku sesungguhnya dari Paulus, dan aku dari Apolos, dan aku dari Kefas, dan aku dari Hamasiah. Apakah Hamasiah terbagi-bagi? Apakah Paulus telah disalibkan, diganti kamu? Apakah kamu telah dibaptis dalam nama Paulus? Aku bersyukur kepada Elohim bahwa aku tidak membaptis seorang pun di antara kamu selain Krispus dan Gaius, supaya jangan seorang pun dapat berkata bahwa aku telah membaptismu dalam namaku. Dan juga aku telah membaptis keluarga Stefanas. Selebihnya aku tidak tahu jika aku telah membaptis seseorang yang lain. Sebab Hamasiah tidak mengutus aku untuk membaptis, tetapi untuk menginjil, bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Hamasiah jangan sampai disia-siakan. Sebab firman tentang salib bagi mereka yang memang akan binasa adalah kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan hal itu adalah kuasa Elohim. Nah, adik-adik, dari pembacaan kitab suci kita, uraian materinya yaitu jemaat di Korintus didirikan oleh Paulus bersama dengan Aquila dan Priscilla. Dan ketika Paulus berada di Efesus, ia mendengar dari berita dari keluarga Chloe. Nah, yang mengabarkan bahwa terjadi perpecahan dalam jemaat Korintus. Nah, rupanya ada beberapa jemaat yang mengatasnamakan diri mereka menjadi pengikut orang-orang tertentu. Mereka mengklaim yang benar paling murni ajarannya ada kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, dan kelompok Hamasiah. Pemicu perpecahan itu adalah tentang hal kewibawaan kerasulan. Paulus dianggap tidak pernah menjadi murid Yeshua. Nah, kepada jemaat Korintus, Paulus menjelaskan identitas dan wibawa kerasulannya. Paulus menyapa jemaat Korintus dengan sapaan saudara-saudara. Hendak mengingatkan sekaligus mengkritik jemaat bahwa bukankah di dalam Hamasiah sebenarnya mereka semua bersaudara. Tapi mengapa mereka tidak dapat hidup dalam ikatan kasih persaudaraan? Nah, kenapa kita di dalam satu kesatuan Hamasiah kita tidak bisa menjadi satu dalam satu kesaudaraan? Nah, itu pasti ada banyak penyebabnya, adik-adik. Mungkin kita berselisih paham, mungkin kita berbeda pendapat, kita tidak diterima kalau kita dikritik. Nah, seperti itu coba kita menyikapi semuanya itu dengan apa? Dengan berlapang dada, dengan bersabar, supaya tidak terjadi perpecahan. Nah, di situ juga ada penyelamatan dan baptisan yang sudah dilakukan dalam nama Tuhan Yeshua. Itu menandai bahwa jemaat adalah milik siapa? Kita adalah semua adalah milik Tuhan Yeshua karena kita sudah dibaptis di dalam nama Yeshua. Nah, di situ juga kita harus apa? Kita harus selalu bersyukur tentang pengorbanan Tuhan Yeshua yang sudah menyalibkan dirinya di atas kayu salib. Tidak mudah loh adik-adik, seperti Tuhan Yeshua, kita menyontoh Tuhan Yeshua, kita meneladani sifat-sifat Tuhan Yeshua yang sangat bagus, yang harus kita teladani. Nah,
Di saat Yesua disalibkan di atas kayu salib, seperti apa rasanya? Sakit kok adik-adik? Sakit ya, sakit semuanya. Dipaku, wah tangannya di sini dipaku loh adik-adik, berlubang. Terus apa? Kepalanya dikasih mahkota duri. Nah, di situ Yesua berkorban untuk siapa? Berkorban untuk kita semuanya. Di saat Yesua sudah berkorban untuk kita, kenapa kita harus berpecah belah satu sama yang lain? Teman kita sendiri, saudara kita sendiri, apalagi yang satu iman, yang satu kehilat. Nah, di saat kita bersama-sama, kita beribadah bersama-sama, ada satu teman kita yang bertengkar. Jangan kita malah tepuk tangan, ayo, jangan. Kita coba belajar untuk kita memberikan saran. Tolong jangan bertengkar, kita lagi ibadah, kita menasehati teman kita yang lagi bertengkar untuk mereka bersatu lagi. Dalam hal beribadah itu berbeda pendapat, berbeda pikiran di dalam suatu obrolan bersama teman-teman kita itu biasa. Tapi bagaimana kita menyikapinya untuk kita bisa bersatu lagi di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Nah, kita juga harus menerima teman-teman kita, entah dengan berbeda pendapat, entah berbeda iman, nggak apa-apa, kita harus terima semuanya. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan itu agama apa, itu Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Yang penting apa? Ayo kita bersama-sama, kita memuji, memuliakan Bapak Yahweh. Nah, contohnya adik-adik lagi bermain sama teman-teman yang berbeda agama juga, kita juga harus saling menghargai untuk tidak terjadi perpecahan. Seperti juga adik-adik di dalam kita bermain, kita harus belajar memberitakan firman Tuhan. Nah, kita mengenalkan nama Bapak Yahweh kepada mereka. Kita juga mempunyai sifat yang baik, kita berlapang dada, kita sabar. Nah, teman-teman kita juga pasti mencontoh kita. Mereka juga akan berpikir, wah, ternyata mengikuti Tuhan Yesus itu adalah keputusan yang benar. Teman kita yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka selalu sabar, mereka selalu berlapang dada. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini, cerita pagi ini, coba yuk mari kita bersama-sama merangkul teman-teman kita lagi yang tidak pernah beribadah. Ayo kita ajak bersama-sama beribadah. Yang tidak pernah ibadah online, ayo kita sama-sama diajak belajar ibadah online. Nah, yuk sebelum kita tutup dalam ibadah ini, yuk kita tutup dalam doa dulu. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Maha besar ya Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini ya Bapak. Ajar kami Tuhan untuk selalu merangkul teman-teman kita, untuk kita bisa bersatu hati ya Bapak Yahweh. Ajar kami Tuhan untuk selalu berlapang dada ya Bapak Yahweh, untuk memiliki sifat yang sabar Tuhan dalam setiap permasalahan yang terjadi ya Bapak Yahweh. Bapak, ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersahati Tuhan, satu pikiran Tuhan, satu jalan ya Bapak Yahweh, dalam kami setiap memuliakan, memuji nama-Mu ya Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Yeshua, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat emas minggu ini ada di 1 Korintus 1 ayat 10. Dan aku menasihati kamu, hai saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus HaMasiah, supaya kamu semua mengatakan hal yang sama dan tidak ada perpecahan di antara kamu. Dan kamu dapat disempurnakan dengan pikiran yang sama dan dengan pendapat yang sama. Saya ulang sekali lagi ya. Ayat emas 1 Korintus 1 ayat 10. Dan aku menasihati kamu, hai saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus HaMasiah, supaya kamu semua mengatakan hal yang sama
dan tidak ada perpecahan di antara kamu, dan kamu dapat disempurnakan dengan pikiran yang sama dan dengan pendapat yang sama. Bapak Yahweh memberkati. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Talk Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.